Yuk, kembali lagi di channel gue, tim penghancur bandot Ale Prediksi. Seperti biasa, di sini gue bakal bawain prediksi-prediksi yang bakal tanding malam ini ya boy. Dan untuk lo semua yang baru bergabung atau menemukan channel ini, sebelum kita mulai jangan lupa like, share, and subscribe terlebih dahulu ya boy, agar channel ini lebih berkembang dan selalu memberikan prediksi-prediksi parlay tiap harinya nih boy. Ya, seperti biasa di sini gue udah siapin 5 prediksi yang bakal tanding malam ini ya boy. Di mana ada Elfsborg dan Hammarby boy di partai pertamanya boy. Dan di partai kedua di sini ada HJK Helsinki dan melawan KUPS. Dan di partai ketiga kita masuk ke Liga Turki di mana ada Fenerbahce melawan Konyaspor. Dan di partai keempat masih dari Liga Turki di mana ada Alanyaspor melawan Sivasspor. Dan di partai terakhir di mana bukan ialah final Liga Champion ya boy, di mana ada Paris Saint-Germain melawan Inter Milan boy. Ya, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke partai pertama aja nih boy. Ya, di partai pertama kita langsung masuk ke Liga Swedia ya boy, di mana ada Elfsborg melawan Hammarby boy. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya bisa kita lihat di sini, di masing-masing tim Elfsborg mendapatkan 5 kali kemenangan berturut-turut nih boy, dengan skor 2-0, 1-0, 4-3, 4-0, dan 4-1 boy. Terakhir Elfsborg menang atas Halmstad di kandang Halmstad dengan skor 1-4 nih boy. Sedangkan Hammarby sendiri mendapatkan hasil yang kurang positif dengan hanya mendapatkan kemenangan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan boy. Terakhir Hammarby menang atas Degerfors dengan skor 1-0 nih boy di kandangnya Hammarby sendiri nih boy. Ya, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke head to headnya aja nih boy. Untuk head to headnya antara Elfsborg melawan Hammarby bisa kita lihat terakhirnya di sini Elfsborg hanya mampu di menahan imbang Hammarby ya boy dengan skor 0-0 boy. Dan 4 pertandingan terakhirnya di sini bisa kita lihat Hammarby mendapatkan kemenangan atas Elfsborg dengan skor 3-0, 1-0, dan Elfsborg sendiri mendapatkan kemenangan atas Hammarby dengan skor 2-0 dan 2-1 boy. Jadi seimbang ya boy. 2 kali menang Elfsborg dan Hammarby 2 kali menang juga dan 1 kali hasil imbang nih boy. Ya, kita langsung masuk ke klasemen sementara aja nih boy. Dan untuk klasemen sementaranya bisa kita lihat di sini Elfsborg berada di posisi ketiga dengan perolehan poin 25 dengan 11 kali bermain boy. Dan untuk kemenangan sendiri Elfsborg mampu mendapatkan kemenangan 8 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan boy. Dan untuk Hammarby sendiri berada di posisi keempat dengan perolehan poin 24 dengan 12 kali bermain nih boy. Dan untuk kemenangan sendiri Hammarby hanya mampu mendapatkan 7 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan nih boy. Ya, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot aja nih boy. Di sini para bandot memberikan angka untuk handicapnya di setengah, seperempat, dan lek-lekan nih boy. Kalau gue saranin di sini kita ambil di Elfsborgnya aja nih boy ya. Kita ambil di Elfsborg untuk lek-lekan aja nih boy. Dan untuk over under sendiri para bandot memberikan angka di over 3, over 2,5, dan over 2,3/4 nih boy. Gue yakin di sini skor bakalan terjadi gol di atas 2 ya boy. Jadi kita ambil di over 2,5-nya aja nih boy. Dan untuk prediksi skor gue antara Elfsborg dan Hammarby di sini Elfsborg bakal menang dengan skor tipis 2-1 nih boy. Ya, kita langsung masuk ke partai kedua aja nih boy. Ya, di partai kedua kita masuk ke Liga Norwegia ya boy, di mana ada HJK Helsinki melawan KUPS. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya bisa kita lihat di sini di masing-masing tim HJK Helsinki mampu mendapatkan hasil yang sangat positif boy dengan mengantongi 5 kali kemenangan berturut-turut nih boy dengan skor 3-0, 4-1, 4-2, 4-0, dan 2-1 boy. Terakhirnya boy dia melawan JPS ya boy. Dan sedangkan tim tamu sendiri KUPS hanya mampu mendapatkan 3 kali kemenangan nih boy dan 2 kali kekalahan boy. Terakhir KUPS mendapatkan kemenangan atas TPV Tampere ya boy dengan skor 2-0 boy. Dia main tandang ya boy KUPS boy.
Ya, kita langsung masuk ke head to headnya aja nih boy. Di head to headnya antara HJK Helsinki dan KUPS. Di sini bisa kita lihat HJK Helsinki mendapatkan dua kali kemenangan boy atas KUPS, dan KUPS sendiri di sini mendapatkan kemenangan 3 kali ya boy atas HJK Helsinki boy dengan skor 2-1, 3-1 dan 1-0 nih boy. Ya, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya boy. Di sini untuk klasemen sementaranya KUPS berada di posisi pertama ya boy dengan perolehan poin 22 dengan 10 kali bermain nih boy. Dan untuk kemenangannya sendiri KUPS mendapatkan 7 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan nih boy. Dan untuk HJK Helsinki sendiri berada di posisi ketiga dengan perolehan poin 16 dengan 9 kali bermain boy. Dan untuk kemenangannya juga di sini HJK Helsinki mendapatkan 5 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan nih boy. Ya, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandotnya nih boy. Di sini bisa kita lihat untuk handicapnya para bandot memberikan angka di 1/4, 3/4 dan setengah boy. Kalau gua saranin di sini kita ambil untuk Helsinki ya boy, kita ambil di setengahnya aja nih boy. Karena di pertandingan terakhirnya kemarin di bulan Maret HJK Helsinki mampu mengalahkan KUPS dengan skor 3-1 nih boy. Jadi kita ambil di sini HJK Helsinki ya boy dengan full setengah nih boy. Dan untuk over under sendiri di sini para bandot memberikan angka di 2/1/4, 2/3/4 dan over 2,5 nih boy. Ya, kalau gue saranin di sini bakalan terjadi gol di atas 2 nih boy. Karena di pertandingan terakhirnya sendiri di sini gol terjadi dengan skor 3-1 dulu boy. Jadi gue saranin kita ambil di over 2,5-nya aja nih boy. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini untuk HJK Helsinki dan KUPS di sini mereka bakalan adu saling gol ya boy dengan skor 3-2 nih boy. Ya, kita langsung masuk ke partai ketiga aja nih boy. Ya, di partai ketiga ini kita masuk ke Liga Turki nih boy, di mana ada Fenerbahce melawan Konyaspor. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya antara Fenerbahce dan Konyaspor di masing-masing tim, bisa kita lihat Fenerbahce mendapatkan 3 kali kemenangan boy dan 2 kali kekalahan. Sedangkan tim tamu sendiri Konyaspor hanya mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan nih boy. Terakhir Fenerbahce kalah atas Hatayspor ya boy di kandangnya Hatayspor dengan skor 4-2 nih boy. Sedangkan Konyaspor sendiri mendapatkan kekalahan di kandangnya Konyaspor dengan skor 1-2 boy atas Alanyaspor ya boy. Ya, kita langsung masuk ke head to headnya aja nih boy. Di sini bisa kita lihat head to head antara Fenerbahce dan Konyaspor. Di sini Fenerbahce mampu mendapatkan kemenangan 3 kali ya boy atas Konyaspor boy dengan skor 4-0, 7-1 dan 3-2 boy. Sedangkan Konyaspor sendiri hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan boy atas Fenerbahce dengan skor 1-0. Dan pertandingan lainnya hanya mampu mendapatkan hasil imbang ya boy di kandang Konyaspor boy. Ya, kita langsung masuk ke klasemen sementara Liga Turki nih boy. Di sini bisa kita lihat Fenerbahce berada di posisi kedua boy dengan perolehan poin 81 dengan 35 kali bermain boy. Dan untuk kemenangan sendiri juga di sini Fenerbahce hanya mampu mendapatkan 25 kali kemenangan, 6 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan nih boy. Dan sedangkan tim tamu sendiri Konyaspor berada di posisi ke-10 dengan perolehan poin 46 dengan 35 kali bermain nih boy. Dan untuk kemenangannya juga di sini Konyaspor baru mendapatkan 13 kali kemenangan, 7 kali hasil imbang dan 15 kali kekalahan ya boy. Ya, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot aja nih boy. Di sini para bandot memberikan puran di 1/4 nih boy. Gue yakin di sini Fenerbahce bakalan bantai Konyaspor sih boy. Jadi kita ambil di 1/4-nya aja nih boy. Dan untuk over under sendiri para bandot memberikan angka di over 3,5. Jadi gue bakalan yakin di sini di pertandingan terakhirnya di kandang Konyaspor Fenerbahce mampu mendapatkan gol di atas 4 ya boy. Jadi kita ambil di over 3,5-nya aja nih boy. Dan untuk prediksi skor gue di sini Fenerbahce bakalan bantai-bantai Konyaspor dengan skor 4-1 nih boy. Ya, kita langsung masuk ke partai keempat aja nih boy.
Ya, di partai keempat ini kita masih masuk di Liga Turki ya boy, di mana ada Alanyaspor melawan Sivasspor nih boy. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya bisa kita lihat Alanyaspor mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan nih boy. Sedangkan Sivasspor sendiri hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan boy. Ya, kita langsung masuk ke head to headnya aja nih boy. Di sini bisa kita lihat Alanyaspor dan Sivasspor di head to headnya. Alanyaspor hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dan hanya mampu mendapatkan 2 kali hasil imbang boy atas Sivasspor boy. Sedangkan tim tamunya sendiri di sini Sivasspor mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dengan skor 2-1 dan 3-0 nih boy. Ya, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya aja nih boy. Di sini bisa kita lihat untuk klasemen Liga Turkinya boy, Alanyaspor berada di posisi ke-15 boy dengan perolehan poin 42 dengan 35 kali bermain nih boy. Dan untuk kemenangannya juga di sini Alanyaspor hanya mampu mendapatkan 11 kali kemenangan, 9 kali hasil imbang, dan 15 kali kekalahan boy. Dan tim tamu sendiri Sivasspor berada di posisi ke-17 dengan perolehan poin 35 dengan 35 kali bermain boy. Sivasspor berada di posisi degradasi ya boy. Dan untuk kemenangan sendiri di sini Sivasspor baru mendapatkan 9 kali kemenangan, 8 kali hasil imbang, dan 18 kali kekalahan boy. Ya, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot aja nih boy. Di sini para bandot memberikan angka untuk handicapnya di setengah aja nih boy. Gua saranin di sini kita ambil nahan aja boy ya di Sivasspor boy, karena di pertandingan terakhirnya di sini Alanyaspor Sivasspor mampu menahan imbang Alanyaspor ya boy dengan skor 1-1 nih boy. Ya, kita ke over undernya boy. Di sini untuk over undernya para bandot memberikan angka di over 2/3/4 nih boy. Gua bakalan yakin di sini gol bakalan terjadi di bawah 2 nih boy ya, di bawah 3 nih boy. Jadi kita ambil di undernya aja nih boy. Dan untuk prediksi skor gua di sini skor bakalan terjadi, untuk prediksi skor gua di sini Sivasspor bakalan menahan imbang Alanyaspor lagi nih boy dengan skor 1-1 nih boy. Ya, kita langsung masuk ke partai terakhir ya boy. Ya, di partai terakhir di mana ada final Liga Champions ya boy, di mana ada Paris Saint-Germain melawan Inter Milan boy. Raja Prancis melawan Raja Italia nih boy. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya bisa kita lihat untuk Paris Saint-Germain mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan boy. Terakhir Paris Saint-Germain menang atas Reims ya boy dengan skor 3-0 nih boy. Dan untuk Inter sendiri di sini mendapatkan 4 kali kemenangan juga boy dan 1 kali hasil imbang boy. Terakhir Inter bermain tandang di Como ya boy dengan skor 2-0 boy. Menang Inter ya boy. Ya, kita langsung masuk ke head to headnya aja nih boy. Untuk head to headnya antara Paris Saint-Germain dan Inter, terakhir mereka bertemu di pertandingan persahabatan ya boy. Ya, di sini bisa kita lihat Inter mendapatkan 1 kali kemenangan boy atas Paris Saint-Germain boy. Dan Paris Saint-Germain sendiri mendapatkan kemenangan 3 kali ya boy atas Inter Milan boy di Champions Cup North America Eropa dan di pertandingan persahabatan lainnya nih boy dengan skor 3-1, 1-0, dan 1-0 boy. Dan terakhir di sini bisa kita lihat di pertandingan persahabatannya di sini mendapatkan 1 kali hasil imbang nih boy. Ya, kita langsung masuk ke head to headnya nih boy. Untuk head to head di Liga Championnya di sini untuk handicapnya antara Paris Saint-Germain dan Inter Milan bisa kita lihat di sini para bandot memberikan angka untuk handicapnya di 3/4, lek-lekan, setengah, dan 1/4 nih boy. Gua saranin di sini kita ambil nahan aja boy. Kita ambil nahan Inter Milan di setengahnya nih boy. Dan untuk over undernya sendiri di sini para bandot memberikan angka di over 2, over 2/3/4, over 2/1/4, dan over 2,5 nih boy. Gue yakin di sini bakalan terjadi gol di atas 2 nih boy. Makanya gue saranin di sini kita ambil di over 2,5-nya aja nih boy.
Dan untuk prediksi skor gua di sini Inter bakalan menang ya boy atas Paris Saint-Germain dengan gol tipis 3-2 nih boy. Ya, sekian untuk prediksi gua hari ini. Dan untuk kawan-kawan gue semuanya yang pecinta single bet atau mix parlay, kalian bisa pilih handicapnya atau over undernya yang udah gua saranin tadi. Ya, terima kasih untuk hari ini yang udah subscribe, like, and share channel ini. Yang belum gabung join sama gue, join ya boy. Join, lu bisa chat WA gue yang ada di bawah ini nih boy. Atau nanti ada di deskripsi di bawah gue boy ya. Terima kasih, salam satu hobi nih boy.